Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Dwi Cahyaning Tias, kelas 6G Reg B Manajemen S1 1911003002. 1. Bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian serta prinsip apa yang membedakan antara metode dan metodologi? Metode, method, berarti metode atau cara, sementara metodologi terdiri dari dua suku kata yaitu method dan logis yang artinya adalah ilmu tentang metode. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian atau kajian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian. Sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Keduanya yakni ilmu dan penelitian itu mempunyai tugas akhir yang sama, yaitu menunjukkan kebenaran yang disebut kebenaran ilmiah, kebenaran yang diperoleh berdasarkan data empiris serta dilakukan berdasarkan atau menurut cara atau prosedur ilmiah. Lalu ada pun prinsip yang membedakan, yaitu berdasarkan pengertian dan berdasarkan sifat. Perbedaan metode dan metodologi berdasarkan pengertian. Metode adalah prosedur teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri. Perbedaan metode dan metodologi berdasarkan sifat. Metode adalah hal yang bersifat khusus. Metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Sementara itu, metodologi adalah suatu yang bersifat umum. Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifik adalah bentuk tugas, metode, teknik, dan alat. 2. Jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan penelitian dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan, yaitu 1. Kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. 2. Pemenuhan rasa ingin tahu. 3. Pemecahan masalah. Dan 4. Pemenuhan pengembangan diri. Pertama, penelitian didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungan yang begitu luas. Kedua, penelitian dilakukan karena didorongnya oleh penemuan kebutuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu baru yang lebih luas, lebih tinggi, dan lebih menyeluruh. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu bertanya tentang apa itu, bagaimana itu, mengapa begitu, dan sebagainya. Ketiga, penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, dan bahkan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Keempat, pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Manusia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Keinginan manusia yang selalu ingin lebih baik itu ada yang dicapai dalam waktu relatif singkat dengan ruang lingkup yang lebih sempit, maupun membutuhkan waktu yang cukup lama dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks melalui penelitian. Konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia PN Balai Pusaka 1989. Pendekatan ilmiah wujudkan adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Suatu
penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada 5 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu 1. Sistematik, berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. 2. Logis, suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akal atau logika. Prosedur penalaran yang dipakai bisa prosedur induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umumnya dari berbagai kasus individual khusus, atau prosedur deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Ketiga, empirik. Artinya, suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Landasan penelitian empirik ada 3, yaitu hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Ada penggolongan atau perbandingan satu sama lain. Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu, dan hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebab, ada hubungan sebab dan akibatnya. Keempat, ada objektif, artinya suatu penelitian menjauhi aspek-aspek subjektif, yaitu tidak mencampurkannya dengan nilai-nilai etis. Replikatif. Kelima, replikatif, artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh penelitian lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Agar bersifat replikatif, penyusunan definisi operasional variabel menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan daripada ahli fikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Ada beberapa pendekatan metode non-ilmiah yang banyak digunakan, yaitu pendapatan otoritas, pengalaman, penemuan secara kebetulan dan coba-coba, metode a priori, dan sebagainya. A. Pendapatan otoritas. Pendapatan otoritas ilmiah berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau orang yang lebih mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang atau ilmu. Pendapat mereka sering diterima orang tanpa diuji, selalu dipandang benar. B. Pengalaman. Untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan, manusia seringkali menggunakan pengalaman-pengalamannya. Contohnya, misalnya anak kecil kerap kali menggunakan pengalaman-pengalamannya untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki dari orang tuanya. C. Penemuan coba-coba. Penemuan secara kebetulan banyak terjadi dan banyak diantaranya sangat berguna. D. Metode a priori. Metode a priori juga disebut metode intuisi dalam pendekatan. Ini orang menentukan pendapatan mengenai suatu berdasarkan atas pengetahuan yang langsung didapat dengan cara tanpa proses dan pemikiran yang matang. Dalil-dalil dan kesimpulan yang diterima menurut metode tersebut semata-mata berdasarkan alasan yang tidak dipertimbangkan dan pengalaman. 3. Jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara global dapat diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan yang disusun secara metodologi dan sistem. Tujuannya untuk mencapai ilmu secara universal dan dari segi kebenarannya dapat diverifikasi. Ilmu pengetahuan itu sendiri berdasarkan bersifat terbuka, dapat dijadikan sebagai problem solving terhadap masalah dan bersifat plural. Adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan antara lain empiris, sistematis, objektif, analisis, verifikatif. 4. Apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif, dan jelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif menurut Criswell dalam buku Research Design 2019 mengungkapkan bahwa metode kualitatif terdiri atas 5 macam.
Metode kuantitatif digunakan untuk penelitian populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, analisa, dan data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Umumnya metode kuantitatif terdiri dari atas metode survei dan metode eksperimen. Komponen yang ada dalam metode penelitian kuantitatif masalah variabel. 5. Suatu penelitian diawali dengan menemukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas yang juga didukung fakta yang konkret. Apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan permasalahan yang baik serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu. Permasalahan adalah suatu hal yang harus dipecahkan dan dicari atau ditentukan solusinya. Penentuan permasalahan yang baik serta yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu. 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan untuk dicari jawaban kebenarannya. 2. Masalah dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu adalah dalam bentuk pernyataan. 3. Masalah pernyataan harus dirumuskan dalam cara tertentuan dan penyertaan adalah pengujian yang empiris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.